Jadi kalau Anda masih bertahan dengan logika yang tidak dapat dipertahankan itu, pikiran-pikiran sempit yang sebenarnya nggak berdiri dengan fondasi kokoh itu, sekarang saya tanya, kalau orang yang punya istri lebih baik kualifikasinya dibandingkan orang yang tidak punya istri, lalu apakah orang yang punya istri 4 lebih baik kualifikasinya untuk memimpin negara daripada orang yang punya 1 istri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, dan sekarang kita sudah masuk ke episode 118. Nah, kali ini saya ingin membahas soal serangan-serangan pribadi lah ya, soal serangan-serangan pribadi yang sudah mulai hangat dan bahkan juga mampir di timeline saya di Twitter gitu untuk menyerang kandidat capres tertentu. Maka saya beri judul podcast kali ini dengan punya ibu negara jadi syarat copras-capres, pakai tanda tanya. Ya, punya negara. Jadi apakah punya ibu negara ini jadi syarat untuk mencalonkan diri menjadi presiden? Apakah wajib sebuah negara punya ibu negara? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi ada 3 agresivitas lah. Mungkin ada orang nyebutnya serangan, tapi menurut saya ini perilaku agresif aja dari oknum pendukung capres tertentu, ya, dari oknum pendukung capres tertentu yang bilang beberapa hal. Yang pertama, ada yang bilang misalnya, bagaimana mau mengurus negara kalau mengurus rumah tangga aja nggak becus. Nah, ini kan logika yang seolah-olah, wah iya ya, bener ya, gimana mau mengurus negara kalau mengurus rumah tangga aja tidak becus. Nanti kita bahas ini. Yang kedua, ada juga yang bilang, ayo coba ajak Prabowo dan istrinya senam pagi dengan Mas titik-titik bersama istrinya. Nanti kita tampilkan lah. Jadi itu kan serangan personal ya. Coba ajak Pak Prabowo bersama istrinya buat olahraga bersama titik-titik bersama istrinya. Kan Pak Prabowo nggak punya istri hari ini. Jadi serangan itulah ya. Serangan itu seolah-olah mau merendahkan, tuh kan nggak punya istri kan gitu, gimana mau jadi capres nggak punya istri kan gitu kira-kira. Ada juga yang bilang itu kan mau rujuk dengan cendana kan, setiap mau pilpres mau rujuk aja sama cendana kan gitu, rujuk 5 tahunan katanya. Jadi seolah-olah Pak Prabowo emang mau rujuk, dan kalaupun misalnya rujuk kemudian dianggap itu rujuk politik ya gitu. Seolah Pak Prabowo ada bahasa tubuh tertentu yang mengisyaratkan akan rujuk, padahal nggak ada kan gitu. Jadi, tapi saya ingin membungkus ketiga-tiganya bahwa ada orang-orang, entah itu sengaja atau tidak, entah logika dan pikirannya dipakai atau memang tidak, tapi sengaja menyudutkan orang yang sedang dalam keadaan tidak punya istri. Ya, seolah orang yang tidak punya istri kemudian tidak berhak untuk menjadi calon presiden, karena kalau dia terpilih nanti jadi presiden, siapa ibu negaranya? Gitu. Apakah ibu negara ini masuk dalam struktur pemerintahan? Apakah ibu negara ini menjadi sesuatu yang wajib? Apakah ada dalam undang-undang? Apakah ada dalam undang-undang dasar? Nah, itu yang mau kita bahas. Pertama, kita bahas dulu soal syarat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, nggak cuma di undang-undang ini, di undang-undang sebelumnya juga, nggak ada itu syarat bahwa orang yang maju capres itu harus punya pasangan, harus punya istri, atau harus punya suami. Nggak ada. Begitu juga syarat jadi calon gubernur, begitu juga syarat menjadi calon bupati, syarat menjadi calon kepala desa, syarat menjadi anggota DPR juga begitu. Nggak ada itu syarat-syarat seperti itu. Jadi kalau kita rinci, ada sekitar 20 lah persyaratan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Nggak ada yang bicara soal bahwa dia harus punya istri. Yang ada itu kalau dia punya pasangan, misalnya dia punya istri atau dia punya suami, maka suami atau istri calon presiden ini harus warga negara Indonesia. Tidak boleh warga negara asing. Jadi kalau ada misalnya yang punya suami atau punya istri warga negara Timor Leste misalnya, warga negara Singapura misalnya, atau warga negara Malaysia, warga negara Amerika Serikat, atau warga negara mana saja, nggak boleh. Dia harus jadi WNI. Kenapa? Karena ini bahaya, ini lambang negara ini. bukan wajib punya istri, tapi kalau Anda punya istri, istri Anda wajib WNI. Nah,
Bukan wajib punya suami, tapi kalau Anda punya suami, maka suaminya wajib WNI. Kan gitu. Kalau syarat-syarat soal pasangan menurut saya hanya itu. Syarat-syarat lain itu kan syarat-syarat yang misalnya memang punya hubungan dengan kualifikasi sebagai calon kepala negara dan calon kepala pemerintah. Misalnya tidak pernah mengkhianati negara. Tidak pernah melakukan tindak pidana berat. Ya kan? Melakukan tindak pidana berat itu dibuktikan dengan misalnya dihukum misalnya. Tidak pernah dipenjara. Ya. Berusia minimal 40 tahun. Nah, jadi kira-kira dianggap kalau sudah di atas 40 tahun itu sudah mengalami periode kematangan cara berpikir. Secara usia sudah matang, jam terbang sudah cukup, dan secara wisdom, emosi itu sudah mulai matang. Nah, tapi walaupun misalnya hari ini juga ada satu partai politik yang sedang mengajukan judicial review ke MK tentang syarat calon pejabat publik, syarat capres, syarat bupati, syarat gubernur, mereka mau hilangkan aja syarat umur itu. Jadi semua orang akan berpikir sekarang kalau misalnya ini dikabulkan oleh MK, maka memang dengan tujuan untuk memberikan jalan buat Gibran masuk menjadi cawapres misalnya. Ada yang berpikir seperti itu. Nah, syarat berikutnya ada juga tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, ini agak normatif ya. Tidak melakukan perbuatan tercela ini agak normatif karena pendefinisian perbuatan tercela itu belum ada nih. Belum ada pendefinisian khusus soal perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini kan perbuatan yang melanggar norma, kesepakatan, adat, aturan dalam sebuah masyarakat. Ini biasanya melanggar nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya perbuatan tercela yang bisa mengimpeach pejabat publik biasanya apa? Mabuk-mabukan, berjudi. Ya, gitu. Karena masyarakat melihat itu sebagai perbuatan tercela, maka dia tidak layak menjadi calon presiden. Berzina, ya. Berzina itu baik yang bayar maupun nggak bayar gitu. Menggunakan misalnya pekerja seks komersil atau misalnya yang tidak dalam hubungan suami istri. Walaupun ini bisa diperdebatkan, tapi dianggap melanggar norma kesusilaan, jadi dianggap tercela. Saya memang belum menemukan misalnya walaupun orang melakukan serangan pribadi terhadap Mas Ganjar ya, kan Mas Ganjar melakukan pengakuan, confession. Melakukan pengakuan bahwa saya suka nonton film porno, tapi memang kayaknya belum ada yang menjabarkan secara detail bahwa menonton film porno itu adalah perbuatan tercela. Nah, buat Anda yang ingin tahu apakah nonton film porno itu merupakan perbuatan tercela atau tidak, mungkin Anda harus mengajukan fatwa atau ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung keluarkan fatwanya, jadi kita tahu apakah itu perbuatan tercela atau tidak. Jadi menurut saya adalah yang bisa nanti datang ke Mahkamah Agung untuk meminta fatwa itu. Apakah menonton ini adalah perbuatan tercela atau tidak. Walaupun sebenarnya ada kejadian tahun 2011. Tahun 2011 itu Anda mungkin masih ingat kejadiannya. Anda masih ingat kejadiannya, waktu itu ada anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera. Yang dia lakukan sebenarnya biasa aja. Kalau orang kirim-kirim WhatsApp kan, kalau dibuka WhatsApp-nya kan bisa saja, ya itu entah apa aja isinya kan gitu. Nah, ini ada anggota DPR namanya Arifinto dari Partai Keadilan Sejahtera, ketangkap foto sedang melihat video asusila di HP-nya. Kemudian beritanya heboh itu. Beritanya kemudian menjadi pro kontra yang luar biasa. Ini anggota DPR kok nonton video porno, apalagi anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera kok nonton film porno. Kemudian dia kalau nggak salah dia diajukan sidang ke Mahkamah Dewan Kehormatan, ya. Tapi kan yang kita tahu, entah apapun hasilnya, yang kita tahu dia mengundurkan diri. Jadi kalau misalnya mengundurkan diri, berarti konsensus publik waktu itu tahun 2011, konsensus publik, konsensus para pejabat publik, konsensus yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, konsensus yang ada di partai politik bahwa ketahuan nonton film porno itu adalah perbuatan tercela. Karena itu perbuatan tercela, maka Arifinto-nya mengundurkan diri. Nah, itu kan anggota DPR. Nah, bagaimana dengan calon presiden? Apalagi ngaku misalnya kayak gitu. Nah, itu akan jadi perdebatan berikutnya. Apakah norma dan nilai tahun 2011 masih sama dengan norma dan nilai tahun 2024?
Nah, ini akan jadi perdebatan ya, akan jadi perdebatan. Tapi sampai sekarang saya belum melihat bahwa mengaku menonton film porno itu adalah perbuatan tercela. Tapi buat Anda yang ingin memastikan, Anda bisa minta fatwa ke Mahkamah Agung. Jadi itulah syarat-syarat menjadi calon presiden itu. Nggak ada calon punya istri, punya suami itu nggak menjadi salah satu syarat. Syaratnya Anda harus bayar pajak, iya kan? Iya. Anda tidak punya gugatan pilot, tidak digugat pilot oleh orang lain, nah itu juga menjadi syarat. Tapi syarat punya pasangan tidak. Nah, bagaimana dengan tesis bahwa bagaimana mungkin Anda bisa mengurus negara yang dengan becus kalau mengurus rumah tangga aja tidak becus? Kata-kata ini kan logikanya seolah-olah benar, tapi benar nggak faktanya begitu? Apakah ada hubungannya antara leadership dalam negara dengan leadership dalam rumah tangga? Saya cuma mau kasih contoh saja bahwa banyak pemimpin-pemimpin besar yang level dunia, pemimpin besar di dunia, itu rumah tangganya juga nggak beres. Rumah tangganya juga naik turun, simpang siur gitu, kacau balau gitu ya. Ada yang nikah berkali-kali, ada yang bercerai ketika mau menjabat. Yang pokoknya ketika menjabat itu nggak ada ibu negara aja. Ya, Nelson Mandela itu bercerai dengan istri keduanya itu tahun 1996. Iya, kan Nelson Mandela jadi presiden tahun 94 sampai tahun 99. Di tengah jalan tuh Afrika Selatan nggak punya ibu negara. Nggak apa-apa, bebe aja. Dan Nelson Mandela tuh nggak bisa dipungkiri, mungkin dia salah satu pemimpin politik terbesar di abad modern. Ya, nggak ada yang meragukan itulah, nggak akan ada yang berdebat soal itulah. Ya, nggak, orang Indonesia yang mengejar dan mampu mencapai level seperti Nelson Mandela itu susah, bahkan Bung Karno aja susah mungkin gitu. Ya, tapi iya dia rumah tangganya juga nggak beres. Apa kemudian dia nggak becus ngurus negara? Apa jawaban Anda? Vladimir Putin itu juga sekarang nggak punya ibu negara. Dia kawin cerai kan Vladimir Putin kan, tapi 2014 dia sudah nggak punya ibu negara itu Rusia. Baik-baik aja Rusia. Ya, kemudian maksudnya nggak ada orang yang bilang Vladimir Putin nggak becus mengurus negara. Dia salah satu pemimpin negara yang dia ditakuti dan disegani di dunia hari ini, walaupun kontroversial. Ya kan? Bung Karno itu kan juga salah satu tokoh besar di Republik ini maupun di dunia. Ya kan? Salah satu. Itu kan juga nggak beres rumah tangganya, kawin cerai berapa kali, banyak sekali. Nggak ada perkawinan yang bertahan lama gitu. Itu Bung Karno. Apakah Bung Karno Anda mau nilai nggak becus ngurus negara? Anda kan pendukung capres tertentu nih sekarang, yang bilang-bilang soal nggak becus ngurus rumah tangga ini. Nah, Bung Karno kan juga mau Anda bilang apa soal rumah tangganya? Tapi apakah Bung Karno dianggap bukan pemimpin yang baik? Gitu. Atau misalnya Mustafa Kamal Atatürk tuh nikah cuma 2 tahun. Tahun 1923 dia jadi presiden, udah nggak punya istri dia. Itu salah satu pemimpin terbesar juga itu di dunia itu, yang membawa Turki ke masa modern yang gilang gemilang, itu namanya Mustafa Kamal Atatürk, pemimpin yang besar, idolanya Bung Karno. Nggak beres rumah tangganya. Siapa lagi? Joseph Broz Tito juga begitu, kawin mungkin berapa? 3 kali mungkin. Iya, kawin cerai. Dia pemimpin besar dunia, Joseph Broz Tito. Jadi nggak ada hubungannya secara faktual. Kalau Anda lihat pemimpin-pemimpin besar dunia, ada yang punya istri, ada. Ada yang nggak punya istri, ada. Ada yang kawin cerai, ada. Itu menunjukkan bahwa kalau dalam statistik itu tidak ada korelasi antara baik buruknya pernikahan dengan kemampuan seseorang untuk mengurus negara. Makanya itu juga nggak ada dicantumkan di dalam syarat-syarat untuk menjadi calon presiden. Jadi kalau Anda masih bertahan dengan logika yang tidak dapat dipertahankan itu, pikiran-pikiran sempit yang sebenarnya nggak berdiri dengan fondasi kokoh itu, sekarang saya tanya, kalau orang yang punya istri lebih baik kualifikasinya dibandingkan orang yang tidak punya istri, lalu apakah orang yang punya istri 4 lebih baik kualifikasinya untuk memimpin negara daripada orang yang punya 1 istri? Kalau begitu logika Anda, mungkin bukan capres Anda jawabannya, bukan capres yang sekarang ini beredar. Kita harus cari capres lain kalau kayak gitu. Memanage 4 keluarga aja bisa, akur-akur, apalagi manage negara, kan gitu kira-kiranya nanti. Ya itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.